Dulu nama Itami bergema sebagai legenda tak terkalahkan pahlawan terkuat yang pernah menapakkan kaki di dunia ini. Namun takdir itu kejam. Satu persatu rekan seperjuangan guru yang ia hormati, hingga gadis yang mengisi relung hatinya tewas mengenaskan tepat di depan matanya sendiri. Kini sang legenda hidup dalam kehinaan. Dibuang seperti sampah dan dicaci maki oleh manusia-manusia yang nyawanya pernah ia selamatkan. Terperangkap dalam jurang keputusasaan dan kebencian, satu-satunya hal yang ia dambakan hanyalah kematian untuk mengakhiri penderitaan yang tak berujung ini. Di tengah badai malam yang membekukan tulang keheningan istana iblis pecah. Gerbang raksasa itu terbanting terbuka dengan ledakan yang menggelegar. Di balik bayang-bayang sebuah senyuman menyeringai terukir di bibir sang ratu iblis. Siapa lagi yang memiliki kekuatan gila untuk menembus wilayah terlarang ini jika bukan dia sang pahlawan legendaris? Tepat sekali. Akhirnya sang kesatria pemberani telah tiba di ujung perjalanannya untuk menunaikan tugas suci memenggal kepala sang raja iblis. Sang penguasa kegelapan bangkit dari singgasananya memberikan tepuk tangan mengejek atas nyali besar manusia yang berani menantangnya. Namun dengan seringai dingin, ia berbisik bahwa ini bukanlah keberanian melainkan kebodohan yang akan mengantarnya menuju liang lahat. Tapi apa yang terjadi, sang pahlawan justru melempar pedangnya. Wajahnya kosong hampa tanpa jiwa. Sementara air mata mulai membanjiri pipinya. Tubuhnya gemetar, ia jatuh bersimpuh dan memohon dengan suara parau agar nyawanya segera dihabisi. Sang ratu iblis terbelalak, aura tempurnya seketika lenyap digantikan kebingungan. Niat membunuh itu sirna, kini yang tersisa di hati sang iblis hanyalah rasa iba melihat sosok menyedihkan di hadapannya. Bukannya mencabik tubuh musuhnya, ia justru merengkuh pahlawan malang itu, memberikan kehangatan yang tak terduga. Membiarkannya terlelap di pangkuannya sembari berbisik lembut bahwa roda kehidupan memang berputar, kadang di atas kadang hancur berantakan. Namun menyerah pada kematian bukanlah jawaban, tidak peduli seberapa kelam badai yang sedang menerjang. Memandang wajah lelap sang pahlawan, sang iblis menyadari satu hal, kekejaman manusia jauh lebih mengerikan daripada monster manapun. Luka di jiwa pemuda ini adalah buktinya. Bagaimana bisa mereka menimpakan beban dunia pada pundak pemuda? 17 tahun. Memaksanya melawan entitas kegelapan sendirian. Pemuda dari dunia lain ini diperas darah, dan keringatnya hanya demi melindungi para raja tamak dan manusia-manusia tak tahu diuntung. Dan inilah hasilnya jiwa yang begitu hancur, hingga kematian terasa lebih manis daripada kehidupan itu sendiri. Hati nurani sang ratu iblis terusik. Ia tak bisa membiarkan ini, ia memutuskan untuk mengambil alih dan merawat jiwa yang retak ini. Sambil menghembuskan asap rokok ke udara, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia menyelamatkan musuh yang seharusnya memenggal kepalanya? Bukankah dia seorang iblis? Saat Itami terbangun dengan senyum hampa, ia bergumam pelan, mengira dirinya telah mati dan kini berada di surga. Sang ratu iblis tersentak mendengar gumaman itu. "Hei, senyum macam apa yang mengerikan itu?" tegurnya. Itami terlonjak kaget. "Kau juga di sini? Apa kau juga sudah mati?" "Jangan bodoh," jawab sang ratu ketus. "Kau masih hidup dan ini adalah kamarku di istana iblis." Ia menjelaskan bahwa ia membawa Itami yang pingsan karena kelelahan menangis. Dengan canggung, sang pahlawan mengucapkan terima kasih. Namun pertanyaan berikutnya meluncur dingin. "Kapan kau akan membunuhku?" Sang ratu menjawab santai bahwa ia tak berniat mencabut nyawanya, setidaknya belum. Mendengar itu bahu Itami merosot. Wajahnya dipenuhi kekecewaan yang mendalam karena masih harus bernapas. Malam itu di bawah selimut bintang yang berkilauan indah, sang ratu berjalan, menyusuri koridor sunyi, pikirannya masih berkecamuk tentang keputusannya sendiri. Ada sesuatu yang benar-benar rusak di dalam diri pahlawan itu, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kekalahan. Bahkan namanya saja ia tak tahu. Apakah pahlawan itu yang gila atau justru dirinya yang mulai kehilangan akal sehat karena menolong musuh? Langkahnya terhenti saat melihat siluet Itami yang terpaku menatap langit malam. Ia pun memanggilnya pelan. "Menikmati pemandangan?" tanyanya. Dengan tatapan sendu, Itami menjawab bahwa bintang-bintang itu mengingatkannya pada seorang teman yang telah tiada. Sang ratu berdiri di sampingnya, ikut memandang angkasa, lalu bertanya, penasaran, "Sebenarnya siapa namamu?" Wajah Itami berubah muram. Ia tersenyum pahit. "Di dunia ini aku tak punya nama. Mereka hanya memanggilku pahlawan.
Atau sebutan lain, lanjutnya lirih. Alat pembunuh bocah brengsek, sampah, tak berguna, bahkan monster. Hati sang ratu mencelos mendengarnya. Bukan itu maksudku, potongnya dengan nada lembut namun tegas. Siapa nama yang diberikan orang tuamu? Itami menatapnya ragu sebelum berbisik. Itami. Sang ratu tersenyum menyebut nama itu dengan penuh rasa hormat lalu menawarkan sebuah takdir baru. Mendengar namanya disebut dengan nada selembut itu, pertahanan Itami runtuh. Air mata kembali mengalir tanpa bisa dibendung. Sang ratu panik. Hei, kenapa menangis lagi? Itami buru-buru menyeka wajahnya menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Hanya saja, seumur hidupku di sini baru 2 kali ada yang memanggil nama asliku. Kebahagiaan kecil yang menyayat hati itu membuat sang ratu menatapnya iba. Wajah sang ratu memerah, ia memalingkan muka karena malu, lalu melayang anggun ke udara. Dengan tangan terbuka lebar menyambut anggota barunya. Dengan suara lantang ia menitahkan, dengarkan aku Itami. Mulai detik ini istana ini adalah rumahmu dan kau adalah pengawal pribadiku. Dan aku bersumpah mulai hari ini seluruh dunia akan memanggilmu dengan namamu Itami, bukan sebagai alat tapi sebagai dirimu sendiri. Mata Itami berbinar penuh harap saat Ratu Iblis menjanjikan kebahagiaan di istana ini. Untuk kedua kalinya hatinya yang telah hancur perlahan mulai merasakan kehangatan yang menyembuhkan luka lamanya. Saat langkah kaki mereka menggema di koridor, sang ratu tersenyum licik bersyukur karena tidak ada satupun iblis yang mengenali wajah asli sang pahlawan. Ini adalah kesempatan emas Itami kini bebas menjelajahi setiap sudut istana, menyamar sebagai sekutu manusia terbaru mereka, tanpa dicurigai. Dengan wajah penuh tanda tanya Itami terkejut. Tunggu, kau memiliki sekutu dari bangsa manusia. Tanpa ragu sang ratu mengangguk mantap. Benar. Dan kau tidak sendirian. Lanjutnya. Ada 3 manusia lain yang setia padaku. Saat ini mereka sedang menyusup di kerajaan manusia sebagai mata-mata andalanku. Tatapan sang ratu kemudian menajam menyisir penampilan Itami dari atas ke bawah. Katakan padaku, sudah berapa kali kau mengganti pakaian lusuh itu? Dengan wajah polos dan bingung, Itami memberikan jawaban yang mengejutkan. Sejak pertama kali aku dipanggil ke dunia ini, aku belum pernah sekalipun menggantinya. Sang Ratu Iblis terperanjat hebat hingga matanya membelalak. Apa raja manusia itu bilang kau sudah ada di dunia ini selama 2 tahun penuh? Itami memalingkan wajahnya menyembunyikan rasa pahit. Sebenarnya sudah 2,5 tahun, koreksinya dengan suara pelan. 6 bulan pertama adalah neraka. Aku dirantai di meja eksperimen, sementara seorang pria gila menyiksaku dengan percobaan yang menyakitkan. Setelah itu Raja Sialan itu melempariku dengan misi tanpa henti. Jangankan ganti baju bernapas lega saja aku tak sempat. Tatapan Itami kosong, jiwanya tampak lelah. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali mandi. Mendengar penderitaan itu air mata sang ratu tak terbendung lagi. Hatinya hancur membayangkan siksaan yang Itami alami. Ia bertekad detik ini juga ia harus memberikan kehidupan yang layak bagi pahlawan malang ini. Namun ia segera menutup hidungnya rapat-rapat. Tapi sebelum itu kau wajib mandi, baumu ini benar-benar serangan biologis yang mematikan. Sang ratu menjentikan jarinya memanggil, Sebet. Dalam sekejap pelayan itu muncul dengan senyum jenaka. Ada yang bisa saya bantu yang mulia? Maaf mengganggu waktu santaimu. Ucap ratu lalu memperkenalkannya pada Itami. Ini Sebet. Dia bukan sekadar pelayan pribadi, tapi juga sahabat kepercayaanku. Sebet membungkuk hormat untuk memperkenalkan diri kepada Itami, namun tangannya yang nakal langsung menyambar wajah sang pahlawan. Itami menepisnya dengan sigap. Wajahmu tampan tapi auramu lemah sekali, goda Sebet. Kau ini manusia ya? Ia menoleh pada ratu dengan tatapan skeptis. Yang mulia, Anda yakin memilih dia? Lihat saja dia sepertinya. Dia tidak akan bertahan 1 menit pun di ranjang. Sang Ratu Iblis mengerutkan kening tak paham arah pembicaraan kotor itu. Sebet memberi isyarat tangan yang ambigu. Ayolah ratu, pasti tahu apa yang didambakan wanita matang berusia 500 tahun sepertimu. Dengan wajah pura-pura khawatir ia melanjutkan ceramahnya. Dengarkan saya ratu sekarang. Ini kemana biasa?
adalah saat yang tepat untuk melepas status perawan abadimu itu. Kalau ditunda lagi, Anda akan jadi perawan tua selamanya. Lagi pula pahlawan ini tipeku sekali. Kalau Anda lambat bergerak, jangan salahkan jika saya yang menyantapnya duluan. Panik mendengar itu sang ratu. Iblis segera menarik Itami ke pelukannya dan menutup telinga pria itu rapat-rapat. Gajimu dipotong minus 1000 koin emas, teriaknya murka. Sebet pucat pasi dan memohon ampun, tapi nasi sudah menjadi bubur. Setelah keributan mereda, Sebet memberitahu kabar buruk. Masalahnya kita tidak punya stok pakaian pria yang pas untuk ukuran Itami saat ini. Tapi tunggu, kita masih menyimpan koleksi pakaian milik kakak laki-laki Anda. Mungkin ada salah satu yang cocok untuknya. Sebet mulai berfantasi liar melihat Itami memakai baju itu. Namun sebuah pukulan keras mendarat di kepalanya. Hentikan otak mesummu itu, bentak ratu sambil menyuruh Itami mengabaikan pelayan gila itu. Di dalam ruang, penyimpanan harta karun ketiganya sibuk memilah tumpukan kain sutra. Melihat gunungan pakaian itu, Itami ternganga. Apakah semua ini milik kakakmu? Dia netanin. Benar, jawab sang ratu. Pacar kakakku punya hobi aneh, dia suka mendandani kakakku seperti boneka peragaan busana. Pantas saja koleksinya sebanyak ini. Itami ragu sejenak. Tapi apa tidak masalah kita mengambilnya tanpa izin? Tenang saja, jawab ratu santai. Kakakku bahkan tidak pernah menyentuh pakaian-pakaian mahal ini. Dia hanya setia pada mantel hitam pemberianku. Tiba-tiba Sebet mengangkat satu setelan. Ini dia, hei pahlawan, cepat buka bajumu. Kita harus ukur badannya. Itami tersentak kaget. Maksudmu aku harus telanjang di sini sekarang juga? Ratu hendak memarahi Sebet lagi, namun Itami menghela napas pasrah. Baiklah, lagi pula hanya bagian atas pikirnya. Saat kain lusuh itu terlepas, kedua gadis itu terdiam membisu. Tubuh Itami adalah kanvas penderitaan penuh dengan jaringan parut bekas luka yang mengerikan. Kenapa kalian menatapku begitu? Tanya Itami polos. Namun mereka bergeming. Bagi bangsa iblis, menanyakan asal-usul luka adalah tabu besar meski rasa penasaran membakar dada mereka. Setelah Itami selesai mengenakan pakaian barunya, aura bangsawannya terpancar. Kau terlihat sangat gagah, puji sang ratu tulus. Sebet mengangguk setuju. Lumayan, tapi lebih nikmat dipandang tanpa baju. Meledaklah amarah ratu. Potong gaji lagi. Sebet gemetar ketakutan. Beberapa saat kemudian, di ruang kerja yang sunyi, Sebet memanggil nama asli ratunya dengan nada serius, Charlie. Menurutmu dari mana dia mendapatkan semua bekas luka mengerikan di tubuhnya itu? Charlie meletakkan penanya, tatapannya meredup. Sulit dipastikan. Tapi satu hal yang jelas, tubuhnya menjadi saksi pertarungan brutal melawan ribuan monster. Merinding mendengarnya, Sebet bertanya pelan. Sebenarnya, apakah Itami hanyalah seorang petualang biasa? Charlie memasang topeng ketidaktahuan dan berkata, mungkin kau benar. Namun Sebet gemetar menegaskan bahwa iblis terkuat pun akan hancur oleh siksaan itu, bukan hanya raga, tapi jiwa yang terkoyak. Getaran suaranya mengkhianati ketakutan, berusaha mati-matian menyembunyikan identitas asli Itami. Charlie mengangguk setuju, namun lidahnya tergelincir, tak sengaja mengungkap betapa berat beban mental yang dipikul sang pahlawan. Terutama setelah berhadapan dengan monster sekuat adik kecilnya, mata Sebet terbelalak, tak percaya Itami pernah selamat melawan sang pangeran iblis. Terpojok, Chie akhirnya mengakui kebenaran itu, bahwa Itami pernah bertarung hidup mati dengan adiknya. Karena hanya kekuatan dahsyat sang adik yang mampu mengukir bekas luka semengerikan itu. Fakta itu mengguncang dunia. Sebet, dengan suara tercekat, ia bertanya, apakah manusia bernama Itami ini benar-benar memiliki kekuatan setara dewa? Como Sembetia. Padahal dia hanya manusia biasa, bahkan ras iblis pun pasti sudah musnah jika berani menantang adiknya. Tiba-tiba teror melanda. Ia baru ingat sang adik dijadwalkan kembali ke istana hari ini. Pertemuan mereka saat ini sama saja dengan kiamat. Namun takdir berkata lain. Keduanya bertatap muka. Sang pangeran iblis terperanjat melihat musuh bebuyutannya berdiri santai di sana. Aura membunuh meledak. Ia murka memerintahkan Itami untuk memanggil pedangnya detik itu juga. Kau masih ingat sumpahmu jika gagal membunuhku, kan? Tanyanya tajam.
Itami hanya menyeringai memanggil nama lawannya dengan santai. Noah menjawab tantangan itu seraya menarik pedangnya dari ketiadaan. Dengan refleks kilat, ia menangkap senjata itu di udara. Demi menjaga keutuhan istana duel maut ini dipindahkan ke arena terbuka. Di bawah langit terbuka aura mereka beradu. Itami mengangkat tangan memanggil pedangnya menghitung mundur 3, 2, 1. Ia memerintahkan pedang setianya Sagi untuk melesat dan menembus jantung Noah. Namun Noah melakukan hal gila. Ia melompat ke atas bilah pedang itu berselancar di udara, membalikan serangan langsung ke arah Itami. "Menyingkir bodoh!" teriak Noah panik. Melihat Itami mematung, ia menendang pedangnya menjauh di detik terakhir menyelamatkan nyawa musuhnya saat mereka berdua terhempas ke tanah. Terengah-engah di tanah tawa. Noah pecah membelah keheningan. "Dasar gila. Kau bahkan tak mencoba menghindar." Itami hanya menatap kosong, tak mengerti letak kelucuannya. Dengan canggung ia memaksakan tawa. "Haha, tubuhku bergerak sendiri tanpa aku sadari apa yang terjadi." Tawa Noah semakin meledak. Ia menepuk bahu Itami kuat-kuat, wajahnya berseri. "Sialan, aku senang sekali kau masih hidup, kawan." Kalimat sederhana itu menghantam hati Itami. Seumur hidup diperlakukan sebagai alat kehangatan tulus ini membuatnya meneteskan air mata. "Lihatlah pahlawan besar menangis seperti gadis kecil," ledek Noah. Di balik semak dua pasang mata mengintip drama ini. Rahang Sefet jatuh. Ia tak percaya dua makhluk yang bulan lalu saling mencabik nyawa kini bertingkah seperti sahabat sejati. Dengan santai Charlie berujar, "Begitulah laki-laki. Pertarungan adalah bahasa cinta mereka." Sefet mengangguk setuju tentang anehnya kaum Adam. Malamnya di keheningan kamar Itami merenungkan kebaikan hati Noah dan Charlie padanya. Mereka menerimanya bukan sebagai pahlawan atau monster, tapi sebagai dirinya sendiri. Jemarinya menyentuh dinginnya bilah pedang di dada. "Sagi pendosa sepertiku tak layak," bisiknya. "Tapi aku ingin mencoba merasakan apa itu bahagia." Namun jalan menuju ke sana gelap gulita. Ingatannya melayang pada kata-kata mendiang ibunya. Hanya mereka yang bahagia, yang benar-benar hidup. Ia menggaruk lehernya yang tak gatal frustrasi mencari definisi bahagia. Tiba-tiba matanya membelalak bayangan gadis kecil bernama Sagi, yang ia temui di masa lalu menyeruak masuk. Gadis yang namanya ia abadikan pada pedangnya. Ia ingat betul petuah bocah itu. Kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan menerima. Senyum gadis itu merekah indah saat ia menjelaskan kebahagiaannya hanya dengan memberi makan seekor kelinci kecil. Pencerahan itu membakar semangat Itami. Ia bertekad menemukan kebahagiaan itu sekarang juga. Saat matanya menyapu halaman, ia melihat seorang pelayan sedang bekerja keras di luar sana. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari jendela. Ia berlari menghampiri dan menawarkan bantuan. Sang pelayan terkejut, namun rona bahagia muncul saat beban kerjanya diringankan. Namun Sefet menyaksikan dari jauh dengan horor. Pikirannya langsung kacau, takut Nona Charlie akan kehilangan kekasihnya karena wanita lain. Bencana terjadi. Pelayan berambut hijau itu tanpa sadar menyentuh bahu Itami, terpesona oleh otot kawat tulang besinya. Kontak fisik ilegal, jerit batin Sefet. Kepanikan melandanya melihat skandal di depan mata. Detik berikutnya Sefet bertindak brutal. Ia menculik Itami, mengikatnya di kursi, dan membungkam mulutnya dengan selotip tebal. Charlie menatap bingung pemandangan itu. Apakah interogasi ala mafia ini benar-benar diperlukan? Sangat perlu, Yang Mulia, tegas Sefet. Pacar Anda hampir saja dicolong wanita lain. Sefet saking gemasnya mengguncang kerah rajanya sendiri. Meskipun Anda Ratu Iblis yang agung, Anda terlalu polos soal percintaan. Anda tidak sadar bahaya di depan mata. Kesabaran Charlie habis. Dengan wajah datar ia memvonis, "Gajimu dipotong 2 kali lipat. Lagi." Dengan berani mati Sefet membalas, "Anda tidak bisa memotong apa yang sudah minus, Yang Mulia." Sefet mulai memanas-manasi suasana. Dia bilang baru 2 minggu. Itami tinggal di sini, tapi pesonanya sudah menyihir seluruh pelayan wanita. Dan sebentar lagi, Itami bakal direbut dari sisi Charlie. Api cemburu langsung membakar hati Charlie. Tatapan maut saling beradu di antara mereka, suhunya memanas. Tiba-tiba ide gila, Sefet terucap. Katanya dia pernah baca, jika aset masa depan, pejantan dipotong, dia bakal jadi penurut selamanya.
dan takkan pernah lari ke pelukan wanita lain. Dengan entengnya dia menambahkan kalau Itamito tidak butuh benda itu, jadi buang saja, tidak masalah. Charlie yang polos malah mengangguk setuju. Padahal dalam hati Sebet menertawakan betapa mudahnya menipu ratunya yang cerdas itu. Semua ini demi memonopoli Itami, seorang Charlie langsung memberi titah mutlak pada Sebet untuk mencari gunting eksekusi. Tapi Sebet malah menawarkan pedang karena gunting tak ada. Wajah Itami langsung pucat, pasti nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Sementara itu di pemakaman Noah merasakan firasat buruk hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang belakangnya saat ia menatap Nisan. Insting kakaknya berteriak bahaya. Dia langsung pamit pada kekasihnya. Yakin sahabatnya sedang dalam krisis hidup dan mati yang tak bisa ditunda. Saat Charlie dan Sebet sibuk berdebat bahwa tebasan pedang bisa membunuh manusia yang lemah fisik, Noah mengendap-endap bak pahlawan kesiangan mendekati Itami. Sambil melepas ikatan, dengan panik dia bertanya, dosa besar apa yang Itami perbuat sampai layak mendapat hukuman sekejam ini? Dua gadis itu masih saja ribut. Logika mereka berputar, kalau Itami diikat terus aman buat apa? Asetnya dipotong, benar-benar debat kusir, karena simpul talinya macet. Noah terpaksa menyeret Itami beserta kursinya kabur mencari zona aman. Setelah kekacauan mereda takdir mempertemukan mereka lagi. Charlie menemukan Itami berdiri termenung di koridor sepi. Charlie penasaran apa yang dilihatnya. Saat mata mereka tertuju pada ledakan cahaya di langit dengan polos, Itami bertanya, apakah iblis juga menikmati festival kembang api? Charlie tersenyum. Tentu saja, menjelaskan bahwa ini adalah hari libur sakral lintas ras di seluruh benua. Festival cahaya ini digelar untuk mengenang jiwa-jiwa yang telah pergi. Namun, tatapan Itami keluar jendela menyiratkan kerinduan yang mendalam akan kampung halamannya. Peka terhadap perasaan itu, Charlie bertanya dengan lembut, apakah kau ingin pergi melihat festival itu, Itami? Sain. Tapi Itami menolak. Dia bersikeras bahwa tugasnya sebagai pengawal setia adalah tetap di istana, siap sedia melindungi ratu dari segala ancaman. Alasannya terdengar logis. Tapi mata Charlie menangkap tangan Itami yang meremas erat tiket kembang api. Tanda hatinya tak bisa berbohong. Charlie paham manusia ini butuh alasan. Jika Itami tak bisa pergi sendiri, maka sang ratu yang akan menyeretnya pergi. Tunggu dulu, bukankah ini terdengar seperti ajakan kencan? Wajah Charlie memerah padam, tapi gengsinya sebagai ratu pantang runtuh. Dengan menahan malu setengah mati, dia akhirnya mengajak Itami. Dalihnya dia juga ingin menonton festival, dan akan lebih aman jika pergi bersama pengawalnya. Wajah Itami langsung berseri-seri penuh bahagia. Sementara di balik tembok pacar kakak, dan pelayannya mengintip momen manis itu sambil senyum-senyum. Noah melongo tak percaya. Kakaknya yang terkenal dingin dan kaku itu baru saja mengajak pria kencan duluan. Keajaiban dunia. Noah, pacarnya, dan Sebet sepakat operasi mak comblang untuk Charlie dan Itami. Resmi dimulai detik ini juga. Pasangan baru itu kemudian tiba di toko tua lokal. Seorang nenek misterius tampak duduk tenang meracik bahan peledak indah itu. Charlie menyapa Nenek Hang dengan hormat, mengatakan mereka datang untuk mengambil pesanan kembang api festival. Sang nenek meminta bukti pesanan, lalu menepuk Itami pelan menyuruh anak muda itu menyerahkan kertas keramat tersebut. Saat melihat tiket itu, mata nenek berbinar antusias. Dia berseru bahwa sudah 500.000 tahun dia berkarya membuat kembang api. Dan ternyata sudah lama sekali tangannya tak meracik kembang api khusus untuk pesanan seorang manusia. Itami berterima kasih dengan senyum ramah. Tapi sedetik kemudian matanya terbelalak ngeri. Nenek itu memotong jarinya sendiri di depan mereka. Panik bukan main, Itami menatap Charlie dengan tatapan memohon penjelasan atas aksi horor barusan. Charlie menenangkannya. Bagi iblis, darah adalah bahan magis utama kembang api. Ini akan jadi mahakarya menarik. Gumam sang nenek melihat darahnya menetes. Nenek itu tersenyum geli melihat sang ratu iblis meniup jari Itami yang tak terluka memanjakannya bak barang pecah belah. Dasar pasangan di mabuk asmara, nenek memanggil mereka bocah-bocah dan menawarkan sebuah kisah legenda kuno tentang asal-usul kembang api. Mereka tersentak kaget, harga diri mereka sedikit terusik dipanggil anak kecil begitu saja. Padahal Itami 17 tahun dan Charlie sudah 5 abad. Tapi demi mendengar cerita mereka telan saja panggilan itu. Itami mencoba pamer pengetahuan, katanya buku sejarah menulis bahwa raja,
Manusialah pencipta kembang api 500.000 tahun yang lalu. Nenek Hang murka. Omong kosong, teriaknya. Itu cuma dongeng pelipur lara ciptaan manusia bodoh untuk menipu kaumnya sendiri. Manusia memang licik selalu saja mencoba mengklaim prestasi dan keajaiban ras iblis sebagai milik mereka. Biar nenek luruskan sejarahnya. Kembali ke masa 500.000 tahun silam saat dunia belum ternoda konflik. Saat seluruh benua masih damai, seorang gadis iblis sedang berbaring manja menikmati hamparan rumput zamrud yang hijau. Tangannya menggapai angkasa bermimpi bisa menyentuh bintang-bintang yang menggantung indah. Berharap jarak mereka tak sejauh itu. Namun keajaiban terjadi. Sebuah bintang jatuh melesat dan meledak di tengah jalan menciptakan lukisan cahaya yang membuatnya terperangah. Rasa penasaran itu meledak di benaknya. Tanpa ragu ia bangkit dan berlari menerjang arah ledakan bertekad. Melihat cahaya itu dari dekat bahkan menyentuhnya jika ia bisa. Namun sesampainya di sana yang ia temukan hanyalah seorang pria dengan wajah bingung bergumam kecewa. Mengapa kembang apinya tak bersinar cukup terang? Bagi sang gadis iblis, pemandangan itu justru mematikan akal sehatnya. Aura misterius pria itu seketika memanah. Hatinya membuat wajahnya memerah padam diiringi detak jantung yang berpacu liar. Ia pun duduk di sisi pria itu mendengarkan kisah tentang kembang api, bintang jatuh buatan manusia yang keindahannya kini telah menyihir jiwanya. Dengan mata berbinar, ia bertanya pada sosok asing itu, "Bisakah kau melukis langit dengan cahaya itu lagi?" Pria itu sontak bangkit. Dengan keyakinan yang membara ia berseru, "Tentu saja, itu adalah satu-satunya tujuan hidupku." Ia bersumpah akan menciptakan kembang api paling agung, sebuah ledakan cahaya terbesar yang pernah disaksikan oleh mata dunia. Wajahnya penuh tekad saat ia berkata bahwa ciptaannya akan mengalahkan kilau bintang-bintang di angkasa. Kembang api itu harus bersinar begitu terang hingga ibunya yang berada di kejauhan pun takkan mungkin melewatkannya. Bahkan menembus batas dunia lain cahayanya akan terlihat. Namun ragu menyergapnya, ia bertanya pada gadis itu, "Apakah impianku terdengar konyol?" Sama sekali tidak. Gadis iblis itu justru memandang mimpi pria itu layaknya sebuah dongeng indah yang menjadi nyata. Perpaduan antara imajinasi liar dan kenyataan itu benar-benar membuatnya kagum. Ia menggeleng tegas, "Tidak. Impian itu terdengar luar biasa bagiku." Tangannya terulur menyentuh wajah pria itu menyembunyikan rona merah di pipinya. Itu adalah tujuan yang gagah berani, bukti seseorang yang menolak menyerah pada kebosanan dunia dan memilih mengejar keajaiban. Dengan lembut ia memohon izin untuk tetap berada di sisinya, menyaksikan mimpi-mimpi itu terbentang luas bagaikan hamparan bintang di langit malam, dan menemani setiap langkah perjalanannya hingga mimpi itu terwujud. Hingga akhirnya sebuah ikrar suci terucap. Ia melamar pria itu, berjanji untuk mencintainya dalam setiap detak jantung hingga hembusan napas terakhirnya. Teringat masa lalu sang gadis iblis kecil pernah bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa bintang terus bersinar? Apa mereka tidak lelah?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Bintang itu seperti sahabat sejati, Nak. Mereka tak pernah lelah membahagiakan orang lain. Bayangkanlah mereka sebagai sosok yang hidup hanya untuk melihatmu tersenyum. Setiap hari mereka mengenakan jubah cahaya paling berkilau hanya untuk kita. Itulah tugas mulia para bintang. Mereka berkedip-genit dan bersinar terang demi mengusir gelap, membuat kita merasa aman dan bahagia." Masih penasaran, gadis kecil itu bertanya lagi, "Tapi kenapa mereka tak pernah istirahat?" Ibunya menjawab bahwa bintang adalah penjaga setia. Mereka adalah ksatria langit malam yang selalu siaga, ingin selalu ada kapanpun kita mendongak menatap angkasa. Tak peduli waktunya itu, cara mereka berbisik bahwa meski dunia terasa gelap gulita harapan dan cahaya akan selalu ada menuntun kita. Dan kini gadis iblis itu akhirnya bisa membisikkan jawaban pada mendiang ibunya bahwa di masa depan ini ia telah menemukan bintangnya sendiri, bintang yang paling terang dan paling indah. Saat ia menceritakan tentang pemuda yang ia temui, matanya berbinar penuh harapan meyakinkan ibunya bahwa pria itulah bintang hatinya. Pria itu kuat dan ia berusaha melengkapinya. Meski sadar dirinya tak sempurna, ia selalu memberikan segalanya. Sebagai istri, ia adalah tiang penopang yang mendukung suaminya dengan seluruh sisa kekuatannya. Pria itu adalah dunianya, bintang tercintanya. Dengan lembut ia memapah suaminya yang mulai rentak memanggil namanya Izumi. Izumi menuntun sang istri bersiap mempersembahkan mahakaryanya.
Lihatlah, inilah kembang api sejati yang kusiapkan seumur hidupku. Tiba-tiba Izumi terbatuk hebat. Sang istri panik segera mendudukkannya di samping. Pohon tua memarahinya dengan nada cemas. Kau ini sudah tua, jangan berjalan terlalu jauh, bodoh. Omelannya terdengar lucu bercampur khawatir. Sudah berapa kali kubilang jangan memaksakan diri. Pikirkan kesehatanmu. Izumi hanya tersenyum lemah meminta maaf dan berterima kasih atas semua pengorbanan yang telah istrinya berikan. Wajah sang istri merona malu-malu, ia duduk dan menyandarkan kepala di bahu suaminya. Namun pikiran Izumi melayang ke masa lalu pada senyum ibunya saat melihat kembang api. Senyuman itu baginya lebih menyilaukan daripada ledakan cahaya manapun di dunia ini. Namun tatapannya berubah, kosong penuh luka. Ia bertanya dalam hati, kapan ibu akan menatapku dengan mata berbinar seperti itu? Air mata menetes saat bayangan kelam muncul tangan ibunya yang mencekik lehernya sendiri. Ia berpikir naif jika ia bisa menciptakan cahaya paling terang di dunia. Mungkin di detik-detik terakhir hidupnya, ibunya akan menatapnya dengan penuh cinta. Tatapan yang sama seperti saat ibunya memandang kembang api itu. Lamunannya buyar kembali ke dunia nyata. Sebuah bola api melesat ke angkasa membelah langit malam dan meledak dalam kemegahan cahaya yang menyilaukan. Izumi menoleh melihat istrinya tersenyum bahagia menatap karyanya. Dan saat itu ia sadar kebahagiaan sejati sudah ada di sampingnya. Pandangannya mulai memudar. Dunia di sekitarnya menjadi senyap. Namun satu hal yang masih bersinar jelas, hanyalah senyuman bidadari sang istri yang menatapnya. Hatinya membuncah oleh kedamaian karena di akhir hayatnya, akhirnya ada seseorang yang menatapnya bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta yang tulus dan hangat. Meskipun sosok itu bukanlah ibunya yang telah tiada kebahagiaan yang ia rasakan, tetaplah nyata menyelimuti jiwanya yang lelah. Istrinya memanggil namanya untuk terakhir kalinya, dan Izumi pun mengembuskan napas terakhir dengan damai diiringi air mata bahagia yang menetes menutup kisah hidupnya. Hang terpaku dalam duka, namun sebuah surat di genggaman dingin suaminya menarik perhatiannya berisi pesan singkat yang menusuk hati. Cintaku, aku bersyukur atas setiap detik bersamamu. Tolong jadikan abuku sebagai kembang api. Sebuah permintaan terakhir yang begitu menyayat hati, namun Hang bersumpah untuk mewujudkannya demi cinta mereka. Dengan tangan gemetar menahan tangis dan hati yang remuk redam, ia mengkremasi jasad suaminya, menyatukan sisa-sisa kehidupannya ke dalam tabung kembang api perpisahan. Tatapannya kosong, jiwanya seakan ikut mati saat ia menyalakan sumbu itu meneriakan nama suaminya ke angkasa malam yang sunyi. Ledakan cahaya membelah langit. Di bawah guyuran warna-warni itu tangisnya pecah. Seketika teringat kembali pada cerita masa lalu Izumi saat memanggil namanya. Bahwa nun jauh di kampung halamannya ada satu malam sakral di mana langit dipenuhi ribuan bunga api. Setiap 1 tahun sekali. Itulah momen magis di mana ibunya tersenyum paling lebar menjadi wanita paling bahagia di seluruh dunia pada saat itu. Dan bagi Izumi, kebahagiaan ibunya adalah segalanya. Sambil tersenyum konyol, ia pernah mengakui hal yang terdengar bodoh itu pada Hang. Namun berkat kembang api itulah wajah sang ibu yang mulai pudar dalam ingatan bisa kembali terlihat jelas di pelupuk matanya. Kembali ke masa kini, sang nenek menatap tajam pada pahlawan dan Ratu Iblis mengungkap rahasia filosofis di balik meriahnya festival ini. Festival ini bukan sekadar pesta, melainkan ritual bagi para iblis. Agar wajah orang terkasih yang telah lama pergi tak pernah hilang dari ingatan mereka. Siapa sangka nenek tua ini adalah Hang, gadis iblis dari masa lalu itu. Namun ia memilih mengunci rapat rahasia identitasnya dari mereka. Ia menjelaskan dengan suara bergetar, bahwa meski raga orang terkasih telah musnah, kembang api yang kalian lihat tadi akan memaksa ingatan untuk memunculkan wajah mereka kembali. Dengan cara itulah mereka yang telah hilang ditelan waktu akan tetap hidup abadi di dalam hati yang mengenang. Cahaya terang kembang api itu seolah menjadi mantra yang menghidupkan kembali roh orang-orang tercinta untuk sesaat. Hanya satu momen singkat saat langit terbakar cahaya. Ia menyerahkan kembang api pada sang pahlawan. Dengan tatapan penuh kerinduan, berharap bisa melihat wajah gurunya sekali lagi. Kenangan itu menyeruak, ia berusaha keras mengingat wajah gurunya saat dulu sering memanggilnya bodoh dengan nada khasnya. Sementara itu di markas rahasia Noah menggelar rapat darurat bersama pelayan dan pacarnya. Dengar baik-baik, operasi besar kita dimulai besok malam. Misi utamanya gila, memastikan kakaknya dan sang pahlawan berciuman panas.
Ia bahkan memperagakannya dengan boneka secara dramatis. Tapi ada tembok besar yang menghalangi. Kedua target keras kepala itu sama sekali tak berniat menyatukan bibir mereka. Karena alasan misterius. Kita butuh solusi, teriak Noah. Si pelayan dengan polosnya nyeletuk. Mungkin Nona Cie tidak suka ukurannya. Jawaban vulgar itu membuat Noah ternganga kaget, sementara pacarnya langsung merah padam menahan malu yang luar biasa. Bukan itu bodoh, bantah Noah mentah-mentah. Masalahnya Itami terlihat kucel seperti tongkat gosong. Kita harus merombaknya agar layak dicium demi kesuksesan rencana ini. Ia pun menunjuk pacarnya dengan titah mutlak untuk mendandani sang pahlawan, sebuah perintah yang membuat sang pacar syok berat. Namun di bawah tekanan aura intimidasi Noah, ia tak punya pilihan lain selain mengangguk pasrah menerima nasib. Cari Itami sekarang. Buat dia mempesona. Dia pasti sedang mojok sambil menangis di suatu tempat. Perintah Noah tanpa ampun. Saat pencarian berlangsung, pahlawan kita justru larut dalam nostalgia. Teringat momen di depan api unggun saat gurunya bertanya dengan tatapan tajam. Siapa kau sebenarnya? Itami sempat bingung, namun ia bangkit dan membusungkan dada. Aku adalah pahlawan, jawabnya penuh keyakinan membara. Pahlawan yang ditakdirkan membantai Raja Iblis dan menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Mendengar itu gurunya justru tertawa, terbahak-bahak seperti orang gila. Di masa kini sang pacar mencari Itami dengan emosi yang meledak-ledak. Kenapa aku harus repot-repot membuat pahlawan sialan itu menjadi lebih tampan? Gerutunya penuh dendam. Ia membenci Itami setengah mati karena dialah penyebab dirinya koma dan nyaris tewas dulu. Ia menjambak rambut pirangnya sendiri saking frustrasinya. Di mana bajingan itu bersembunyi di istana segede gaban ini? Teriaknya frustrasi mencari keberadaan targetnya. Namun saat ia berteriak kesal, ia menemukan Itami sedang melamun dengan suara aneh. Dan astaga, Itami sudah berubah total dengan gaya rambut baru dan pakaian klimis. Meskipun sudah tampan, aura membunuhnya masih terpancar seolah ia siap terjun ke medan perang kapan saja. Di tengah hiruk-pikuk festival yang meriah, Itami berdiri diam menunggu Chal, namun pikirannya masih saja melayang pada bayang-bayang gurunya. Tiba-tiba suara lembut memanggil namanya. Saat Itami menoleh, matanya terbelalak takjub. Chal terlihat begitu mempesona dalam balutan kimono yang anggun. Jantungnya berdegup kencang, ia tak bisa menahan diri untuk memuji keindahan pakaian dan tatanan rambut sang Ratu Iblis. Kau mengubah gaya rambutmu? Tanyanya. Chal menjawab singkat. Ya, pacar adikku yang memotongnya untukku. Wajah Chal langsung berubah masam. Si brengsek itu lagi-lagi mencampuri urusanku. Gerutunya penuh kekesalan. Itami bingung, kenapa ia memanggilnya brengsek, tapi Chal keburu menarik lehernya dan menyeretnya paksa ke keramaian. Sudahlah, aku tak mau bicara soal dia. Di sudut ruangan yang remang, sang kekasih hanya bisa menatap mereka, matanya kosong seolah jiwanya telah terenggut pergi. Kenangan pahit menyeruak saat ia menggenggam helaian rambut itu. Ia teringat betapa hancurnya kondisi Noah di masa lalu semua gara-gara pria yang ada di hadapannya ini. Gunting perak di tangannya berkilau dingin. Bisikan iblis menggema di benaknya mendesak untuk menancapkan ujung tajam itu dan mengakhiri nyawa Itami sekarang juga. Keheningan yang mencekik membuat Itami salah tingkah. Ia merasa harus memecahkan es yang membeku di antara mereka sebelum dia gila. Dulu kakakku sering memotong rambutku saat di dunia. Suaranya tercekat. Tubuhnya menegang, nyaris saja ia membocorkan rahasia terbesarnya sebagai sang pahlawan dari dimensi lain. Dengan panik ia bersilat lidah mengganti kata dunia. Dengan desa, meski suaranya gemetar menahan gugup. Ya, kakakku dulu yang merapikannya. Tapi saat aku menjadi... Lagi-lagi ia terhenti. Kenapa mulutnya susah sekali diajak kompromi untuk tidak mengungkap identitas pahlawannya. Buru-buru ia menambal kebohongannya lagi, menegaskan bahwa itu hanyalah kenangan masa lalu bersama kakaknya. Tapi sejak aku menjadi petualang, jarak memisahkan kami. Ia terlalu jauh untuk bisa merawat rambutku lagi. Dan itulah sebabnya rambutku jadi berantakan seperti sarang burung. Namun gadis itu tetap membisu, membiarkan rasa canggung kembali merajai suasana. Tiba-tiba suara gadis itu membelah sunyi. Sejak jadi petualang, apa kau kesepian karena tak ada seorang pun yang bisa memotong rambutmu? Itami tersenyum getir. Tidak juga. Dulu ada guru terhebat di dunia, dan seorang gadis kecil yang selalu memanggilku kakak dengan ceria.
Tapi takdir berkata lain. Satu persatu mereka gugur dan perlahan aku kehilangan semua orang yang kucintai. Mendengar kisah tragis itu, pertahanan gadis itu runtuh. Saat Itami bertanya kenapa ia menangis, ia berdalih. Aku tidak menangis, ini cuma keringat di mata tahu. Sembari menggunting memori kelam itu kembali berputar. Saat ia menemukan Noah, kekasihnya yang sekarat usai duel maut melawan Itami. Kondisi Noah begitu parah hingga makan pun tak sanggup. Noah bilang lawannya juga terluka sama beratnya. Saat itulah ia sadar Itami menanggung luka separah itu seorang diri. Tanpa teman, tanpa sandaran, benar-benar sebatang kara. Rasa sesak menghimpit dada. Ia tahu betul rasanya terasing. Sebagai elf bertelinga cacat di istana iblis, ia tak diterima dimanapun baik oleh iblis maupun bangsanya sendiri. Sebuah aib yang hina. Kemarahannya pada Itami kembali mendidih, karena telah menyakiti satu-satunya orang yang tulus menerimanya apa adanya. Noah mungkin sudah memaafkan perbuatan Itami dengan hati malaikatnya yang suci. Tapi dunia ini kejam dan takkan pernah memberi ampun. Kembali ke masa kini di tengah gemerlap festival. Noah muncul tiba-tiba bagai hantu dan membuatnya jantungan. Spontan ia memukul Noah karena kaget. Dasar bodoh. Namun genggaman hangat tangan Noah seketika meluluhkan hatinya memberikan rasa bahagia yang meluap. Di jalan menuju festival, tatapannya terpaku pada telinga Noah yang terpotong. Tapi pria itu malah bercanda kalau cacat itu membuat Itami jadi layak dicium. Jujur saja aku sendiri jadi ingin menciumnya, candanya. Senyum polos Noah adalah racun sekaligus penawar baginya. Aku tahu betapa kau membenci manusia, tapi terima kasih sudah menuruti pintaku. Ucap Noah tulus. Pujian itu membuat wajahnya merona. Ingatannya melayang ke masa lalu yang mengerikan saat manusia biadab menangkapnya dan hendak memotong telinganya untuk santapan. Keluarganya miskin tak mampu bayar tebusan. Tapi Noah, sang iblis muda, menghardik mereka untuk menjauh darinya. Para penjahat itu menyeringai licik. Oh, kami lupa ada tuan muda di sini rupanya. Tapi gara-gara omong kosongmu, kami jadi ingat kalian berdua adalah tangkapan bagus di perbatasan wilayah iblis. Oma, kesepakatan keji pun dibuat. Kami takkan menyakiti gadis itu, tapi perut kami tetap butuh diisi daging. Jadi telinga Tuan Noah yang akan kami potong. Mereka tahu bagi iblis memiliki telinga cacat adalah aib seumur hidup. Kau siap menanggung malu demi elf tak dikenal yang bahkan dibuang keluarganya sendiri. Ejekan mereka menusuk tajam. Kami tahu keluargamu kaya. Bayangkan betapa kecewanya ayahmu jika tahu telinga putranya dipotong bandit rendahan. Namun tatapan Noah menajam setajam pedang. Tidak, ayahku mengajarkan bahwa tugas suci iblis di dunia ini adalah melindungi yang lemah. Bahkan jika harga diriku hancur. Bahkan jika rasa sakit ini membunuhku. Bahkan jika aku harus menyangkal eksistensiku, aku akan mengertakkan gigi dan menahan sakit itu dalam diam sebagai iblis sejati. Air matanya tumpah saat menyaksikan pengorbanan itu. Telinga Noah dipotong oleh bajingan-bajingan itu demi melindunginya. Kembali ke masa kini, ia masih tersipu malu dan menyandarkan kepala di bahu Noah. Sama-sama, bisiknya lembut. Di sisi lain, Charlie menarik Itami ke spot rahasia miliknya. Ini tempat VIP, Kak, pemandangan kembang apinya paling juara di sini. Saat langit malam meledak dalam warna-warni, sebuah bintang jatuh melintas indah membelah angkasa. Namun mata Itami justru kosong menatap keindahan fenomena itu, tanpa jiwa wajahnya datar dan dingin. Charlie menyadari tatapan mati itu. Ia teringat permohonan gila Itami saat awal bertemu bunuh aku. Maka ia memberanikan diri bertanya, boleh aku tanya sesuatu? Kenapa kakak begitu ingin mati waktu itu, sampai memohon padaku untuk membunuhmu? Jawaban Itami dingin dan menusuk. Rasanya seperti terjebak di dasar toilet mampet yang penuh kotoran. Menjijikan dan tak ada jalan keluar. Saat terlempar ke dunia asing ini aku buta segalanya. Aku hanyalah boneka yang bergerak sesuai perintah pemanggilku. Namun tepat di saat roda takdir dunia ini mulai ia pahami, sosok-sosok berharga itu telah terenggut dari sisinya untuk selamanya. Dan ketika tabir kebenaran antara iblis dan manusia, akhirnya tersingkap kebencian membakar jiwanya. Mengutuk dirinya sendiri yang sebodoh itu mempercayai raja-raja bajingan tersebut. Kini setiap kali pantulan dirinya muncul di cermin, rasa mual tak tertahankan menyerang
memuntahkan segala penyesalan atas kenaifannya yang menyedihkan. Tersentak dari lamunan, wajahnya memerah padam karena malu. Ia bergumam pada Cie bahwa kata-katanya tadi terdengar terlalu sok pahlawan dan narsis. Bukan itu maksudnya. Dengan tatapan tajam menusuk jiwa Cie, bertanya dengan nada serius, apakah ia sadar bahwa takdir pahlawan itu sebenarnya bukanlah beban yang wajib ia pikul? Pertanyaan itu terus menghujam. Apakah kau benar-benar menginginkan gelar pahlawan itu? Mata Itami membelalak kosong, jiwanya terguncang dalam kebingungan yang mendalam. Ingatannya melayang ke masa lalu, kembali ke dunia asalnya. Teringat sang kakak yang tersenyum hangat menyebutnya pahlawan hanya karena masakan lezat buatannya. Namun bagi Itami, pujian sederhana itu tak sebanding dengan pengorbanan raksasa yang telah kakaknya lakukan demi dirinya. Bayangkan saja kakaknya rela banting tulang melakoni 2 pekerjaan sekaligus hanya untuk memastikan Itami tetap hidup layak. Mendengar pengakuan itu, pelukan hangat langsung menyelimutinya. Sang kakak tertawa, berkata betapa manis dan baiknya adiknya yang selalu cemas itu. Baginya itu hanyalah kewajiban seorang kakak. Namun terselip rasa pedih di hatinya. Rasa bersalah karena belum bisa memberikan dunia yang lebih baik untuk Itami. Dengan semangat berapi-api, hingga hidungnya seolah menghembuskan uap tekad, Itami berseru lantang. Tenang saja kak, aku akan pecahkan teori Dawai sebentar lagi. Uang akan mengalir deras bak air bah. Sang kakak mencubit pipinya, gemas tahu betul betapa beratnya hidup mereka berdua sejak ibu tiada. Namun dengan mata berbinar dan senyum tulus yang menenangkan, kakaknya meyakinkan, kau tak perlu cemas, biar kakak yang menanggung segalanya. Akan tetapi tepat saat janji itu terucap, tubuh Itami mulai pudar lenyap perlahan ditelan cahaya misterius yang mengerikan. Dan tanpa sempat berbuat apa-apa, sosok sang adik terhapus sepenuhnya dari dunia itu, meninggalkan kehampaan abadi. Saat Itami membuka mata, wajah menyebalkan sang raja langsung menyambutnya dengan omong kosong. Wahai pahlawan agung, engkaulah sang terpilih. Suatu kehormatan bagimu untuk menyelamatkan kerajaanku. Bersyukurlah hidupmu yang sampah itu akhirnya punya arti sekarang. Itami ternganga, otaknya tak mampu memproses situasi gila ini. Di mana aku? Apa yang terjadi? Batinnya menjerit dalam kebingungan. Namun yang menanti bukanlah kejayaan melainkan neraka. Ia diculik, disekap, dan disiksa setiap hari oleh pria bertopeng hingga suaranya serak memohon ampun. Kejamnya setiap kali nyawanya di ujung tanduk, sihir penyembuh dipaksa masuk ke tubuhnya. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengulang siksaan itu dari awal. Siksaan. Sang guru tak tahan melihat kekejian itu, dan bertanya pada raja, apa gunanya semua kegilaan ini? Menyiksa pahlawan seperti ini? Apa kau pikir dia sudi menyelamatkan kerajaanmu setelah kita hancurkan tubuh dan jiwanya? Namun raja itu hanya menyeringai iblis senyum yang menjanjikan mimpi buruk. Tenang saja, ucapnya santai. Bocah bodoh itu mengira iblis yang menculiknya dari istana. Di matanya kitalah korban dan iblislah penyiksanya. Kekejaman ini ada tujuannya, lanjut sang raja. Saat memeriksa jantung mananya, kami menemukan bakat yang mengerikan tertidur di dalam dirinya. Wajahnya berubah semakin menyeramkan saat mengungkap kebenaran itu. Bocah itu memiliki mana kegelapan. Sang guru tersentak kaget, matanya terbelalak. Mana kegelapan? Apakah itu seperti kekuatan milik pahlawan pembantai naga yang legendaris? Tepat sekali. Seru raja dengan nada mengancam. Rasa sakit fisik, kebencian membara, dan kehancuran mentalnya. Semua itu adalah bahan bakar kekuatannya. Jantung mananya tak memiliki batas pertumbuhan. Potensinya bahkan melampaui Raja Iblis sekalipun. Dengan tawa kegirangan yang menggema, ia berseru bahwa kerajaannya akan selamat. Toh dia cuma bocah 15 tahun yang naif. Otaknya mudah dicuci. Aku akan mengubahnya menjadi anjing peliharaan setia, yang akan menggigit siapapun yang kutunjuk. Akan kubuat dia percaya bahwa hanya akulah penolongnya, memanipulasi emosinya hingga ia menaruh dendam kesumat pada seluruh ras iblis di dunia ini. Bayangkan betapa hancur dan ketakutannya dia sekarang. Terlempar jauh dari keluarga, tersesat di dunia asing, dan berpikir para iblis menyiksanya demi kesenangan semata. Itulah resep sempurna untuk menciptakan kebencian murni. Saat jiwanya hancur, aku akan membentuknya kembali menjadi prajurit sempurna.
Sementara itu di ruang bawah tanah pria bertopeng memulai babak baru penyiksaan. Tapi kali ini ia menyeret masuk seekor monster raksasa yang ukurannya 100 kali lipat tubuh manusia. Pria bertopeng itu memberi ultimatum dingin. Bunuh monster ini dan kau bebas. Tubuh Itami gemetar hebat, teror melanda jiwanya melihat makhluk buas itu. Jangan khawatir, Kom, bisik pria itu licik. Penyembuh kami siap menarikmu kembali dari gerbang kematian setiap kali kau hancur. Artinya kematian pun tak diizinkan menjemputnya. Ia harus terus bertarung tercabik dan bangkit lagi hingga monster itu tewas di tangannya. Tanpa aba-aba Itami dihempaskan, layaknya boneka kain usang jeritan memilukan pecah memenuhi ruangan sakit hentikan. Rasa sakitnya tak terbayangkan, namun monster itu tak punya belas kasih. Itami ditendang dan dipukul bagai bola mainan. Dan setiap kali nyawanya hampir lepas, cahaya penyembuh memaksanya hidup kembali. Lingkaran setan itu terus berputar tanpa henti, sebuah siksaan abadi. Ia merangkak memohon pada sang penyembuh dengan air mata darah. Kumohon jangan sembuhkan aku lagi, biarkan aku mati. Namun tak ada satupun yang peduli pada rintihannya. Kenangan itu menghantamnya. Bayangan sang kakak yang memintanya tenang tepat saat tubuhnya terpental menghantam dinding dingin sarang monster. Pikirannya melayang pada kakaknya, yang pasti sedang cemas setengah mati. Namun memorinya bergeser pada momen krusial saat ia memohon pada sang raja untuk pulang. Namun raja itu dengan tatapan dingin mematahkan harapannya, berkata bahwa jalan pulang sudah tertutup rapat. Kecuali satu cara. Hanya kematian sang raja iblis yang mampu membuka gerbang antar dimensi itu kembali. Terkapar di sudut gelap dengan napas tersengal, sebuah epifani gila merasuki pikirannya. Jika tempat ini tak bisa membunuhnya, maka menyerah adalah dosa. Ia harus bangkit demi sang kakak. Ia bangkit perlahan, seringai mengerikan terukir di wajahnya seolah ia adalah karakter game yang memiliki nyawa tak terbatas meski kalah berulang kali. Warasnya mulai retak, ia tertawa histeris meracau tentang betapa nikmatnya rasa sakit yang menyayat tulang ini. Sumpah terucap di bibirnya. Ia tak hanya akan membunuh, tapi akan mencabik monster itu hingga menjadi debu karena berani memberinya rasa sakit yang menyiksa. Monster itu terdiam menatap mangsanya dengan kebingungan ngeri melihat wajah manusia yang berlumuran darah namun tersenyum seperti iblis. Itami berteriak meski seluruh saraf di tubuhnya terasa terbakar api neraka. Ia tak akan berhenti sebelum nyawa lawannya melayang. Setelah monster ini, Raja Iblis adalah target selanjutnya. Ia akan menjadi pahlawan legendaris, bukan demi dunia, tapi demi tiket pulang ke pelukan kakaknya. Kembali ke masa kini, Itami menatap kosong menjawab pertanyaan Charlie. Ia tak tahu arahnya, ia hanya mencoba meniru jejak para pembunuh naga dalam dongeng. Namun bayang-bayang wajah orang terkasih menghantuinya dengan suara parau. Ia mengaku pada Charlie bahwa ia telah gagal total. Ia tak mampu melindungi mereka yang berharga. Ia sudah kerahkan segalanya memeras setiap tetes keringat dan darah, namun takdir berkata lain. Ironisnya, saat ia berjuang menjadi pahlawan cahaya, justru iblis-iblis tak berdosa yang harus menanggung derita dan kematian. Tapi saat ia berhenti menjadi pahlawan umat manusia yang akan punah, lingkaran setan ini memastikan bahwa siapapun yang ia pilih darah akan tetap tumpah. Beban inilah yang membuatnya ingin mengakhiri hidup. Mendengar itu, Charlie mengepalkan tinjunya menegaskan bahwa mustahil membahagiakan seluruh semesta. Apapun langkah yang diambil penderitaan adalah harga mati bagi salah satu pihak, itulah hukum alam yang kejam. Charlie mencengkeram bahu Itami menatap tajam ke dalam jiwanya. Pikirkan, saat kau tua nanti usia 60 atau 70 tahun, apa penyesalan terbesarmu? Itulah sebabnya hiduplah sesuka hatimu. Lakukan hal yang kau cintai agar di ujung usia nanti kau tak mati membawa penyesalan. Tepat di momen itu kembang api melesat meledak di angkasa melukis langit malam dengan ledakan cahaya warna-warni yang memukau. Di bawah hujan cahaya itu tatapan Charlie tak goyah. Dengar jalan manapun yang kau pilih seseorang pasti terluka, itu tak terelakkan. Tapi ingat satu hal, nyawa ini, hidup ini adalah milikmu seorang. Jadi persetan dengan dunia, lakukan apa yang kau mau. Jadilah apapun yang kau impikan tanpa ragu. Ya, orang lain mungkin menderita, tapi kau bukan Tuhan yang bertanggung jawab atas takdir mereka. Biarkan mereka memikul beban mereka sendiri, dan kau urus hidupmu sendiri. Kata-kata itu meresap ke dalam hati Itami, matanya terpaku pada kembang api, terhipnotis oleh keindahan yang seolah merayakan kebebasannya.
mengenang masa lalu yang kelam di mana sang guru menentang sang raja, karena percaya bahwa mereka telah melanggar batasan kemanusiaan. Guru itu yakin mereka bisa membuat Itami kuat tanpa metode penyiksaan karena potensi anak itu luar biasa murni. Ia bersumpah bisa mencetak prajurit sempurna hanya dalam 2 tahun dengan metode yang manusiawi, tanpa perlu menghancurkan mental bocah itu. Namun raja menyela dengan nada mendesak, waktu adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Iblis harus musnah sekarang juga. Raja memaparkan fakta mengerikan. Populasi manusia meledak tak terkendali, kini 11 juta nyawa memadati kerajaan yang sempit ini. Manusia berkembang biak bak wabah. 2 hingga 3 anak per keluarga, sebentar lagi tanah ini takkan muat menampung pijakan kaki mereka. Sementara tetangga mereka, para iblis, hidup nyaman di tanah luas dengan populasi yang hanya 7 juta jiwa. Ambisi raja terungkap. Ini bukan soal kejahatan, ini soal bertahan hidup. Ia ingin merebut tanah kosong itu demi rakyatnya. Ia juga mengingatkan sang guru dendam lama masih membara. Para iblis tak pernah lupa pembantaian naga yang dilakukan manusia 2000 tahun silam. Ditambah lagi blokade jalur perdagangan yang dilakukan iblis 70 tahun lalu telah mencekik leher mereka. Raja tahu pasti tanpa perdagangan ekonomi kerajaan akan runtuh dalam hitungan hari, menyisakan kelaparan dan anarki. Mereka butuh sumber daya dari tanah iblis, sumber daya yang tak ada di sini. Perang ini harus diakhiri dengan kemenangan mutlak secepat kilat. Itulah mengapa pahlawan adalah kunci. Mereka butuh kekuatan penghancur. Itami untuk menggulingkan dominasi iblis. Dengan aura penguasa yang dominan, raja bersabda, "Jika menyelamatkan rakyatku berarti aku harus membusuk di neraka, maka aku akan melangkah ke sana dengan senyuman." Saat anak-anaknya melambai dari kejauhan, raja menatap sang guru, yang ia panggil bibi, mengingatkan bahwa anak sang guru pun seumuran dengan anaknya. Kalimat itu menohok jantungnya, membuatnya terdiam 1000 bahasa dalam keterkejutan. Namun kesadarannya ditarik paksa kembali ke masa kini. Ternyata itu hanya memori lama. Kini ia berdiri di hutan mengawasi 2 muridnya Itami dan gadis itu yang sedang berebut buah layaknya bocah polos. Itami merengek, minta tolong, mengadu bahwa gadis itu menggigitnya demi mencuri buah, namun sang guru hanya menatap dengan pandangan kosong, masih terbayang masa lalu. Namun kedamaian itu pecah seketika aura membunuh muncul saat seekor monster menerjang hendak melahap seorang ibu yang tak berdaya. Sabetan kilat Itami muncul bagai dewa pelindung menebas monster itu hingga musnah demi menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Namun aura yang meledak-ledak menghancurkan pedangnya menjadi serpihan. Dengan lembut ia mendekat dan bertanya, "Apa kalian terluka?" Plak, sebuah tamparan mendarat. Ibu itu gemetar ketakutan. "Jangan mendekat makhluk, apa kau yang bisa membunuh monster itu hanya dengan 1 pukulan?" Matanya memancarkan horor saat ia berteriak, "Apa kau ini benar-benar manusia? Kau tak ada bedanya dengan monster itu, jauhkan dirimu dari kami." Sungguh balasan yang kejam dan tak tahu terima kasih untuk seorang penyelamat. Hati Itami mencelos. Ia mundur dan meminta maaf, sementara sang guru dan gadis kecil itu hanya bisa menatapnya dengan pilu. Malam pun tiba. Di bawah sinar rembulan, sang guru datang membawakan bilah pedang yang baru untuk muridnya. Itami tersenyum canggung. "Guru, ini sudah pedang ke-4 minggu ini, bukan?" Sang guru terkekeh. "Ya, kau memang murid yang mahal. Tapi pedang akan terus hancur sampai kau bisa mengendalikan samudra mana di dalam dirimu." Saat Itami menunduk penuh rasa bersalah, gurunya tersenyum. "Tak perlu minta maaf. Dulu aku pun sama merepotkannya sepertimu." Melihat awan mendung di wajah muridnya, ia menepuk kepala Itami, mencoba menghapus bayangan kejadian siang tadi. "Lupakan kata-kata wanita itu." Namun Itami menggeleng pelan. "Bukan itu yang mengganggu pikiranku, guru. Aku hanya ingin pulang, tapi kenapa semua orang memanggilku monster? Ini bukan pertama kalinya aku mendengarnya." Mendengar kepedihan itu, sang guru terdiam bingung mencari kata-kata penenang yang tepat. Panik melanda dan akhirnya ia hanya bisa tertawa keras untuk mencairkan suasana. "Hei, jangan menangis begitu. Besok adalah festival kembang api. Kita harus bersenang-senang dan kau harus bahagia." Di tengah kemeriahan festival, sang guru berbisik, "Itami, jika kau kembali ke duniamu, nanti buatlah kembang api dan ingatlah kami." Saat langit bermandi cahaya warna-warni, ia tersenyum tulus. "Jangan lupakan kami karena kami pasti akan sangat merindukanmu."
Kembali ke masa kini, ledakan kembang api menyadarkan Itami. Ia menatap Chie. Aku tak tahu. Aku tak paham segalanya, tapi satu hal yang pasti. Aku tak ingin kakakku melihat adiknya berubah menjadi monster mengerikan. Bayangan monster itu menghantuinya. Itami mematikan memori masa lalu itu dan bergumam. Pulang ke rumah. Mungkin sudah mustahil. Sudah saatnya menerima kenyataan. Selama ini aku terlalu terbelenggu oleh masa lalu. Karena itulah aku buta pada apa yang ada di depan mata. Aku kehilangan momen berharga bersama guru dan gadis itu karena keegoisanku sendiri. Ia memunggungi layar masa lalu dalam benaknya siap melangkah ke depan. Ia mengakui pada dirinya sendiri. Jujur saja aku gemetar ketakutan karena masa depan masih gelap gulita. Namun tatapannya menajam teringat kata-kata Cali. Jalan manapun yang kupilih penderitaan takkan bisa dihindari. Karena itulah aku akan mencari jati diriku yang sebenarnya. Aku akan memilih jalan dengan penyesalan paling sedikit. Sementara itu trio Noah, Sebet, dan Emi sedang mengintip dari balik semak. Noah menyeringai licik. Sesuai rencana, aku akan butakan pandangan mereka dengan sihirku. Lalu kalian dorong mereka sampai berciuman. Serunya sambil memperagakan adegan itu dengan boneka. 1, 2, 3. Namun, sebelum aksi dimulai, sang paman mendadak muncul bocah-bocah pergi dari sini. Orang dewasa perlu bicara. Noah. Gemetar hingga keringat dingin bercucuran sang paman menatap tajam. Aku bisa memaafkan dosa manusia pada umumnya. Tapi kenapa harus dia? Jarinya menunjuk lurus ke arah Itami dengan kebencian mendalam. Wush! Sekejap mata ia sudah di belakang mereka. Aura pembunuh meledak saat ia berbisik. Aku diam saat kalian membawa 3 manusia itu. Tapi menerima seorang pahlawan itu penghinaan peran iblis di dunia ini sangat sederhana. Lindungi mereka yang layak. Itu titah Dewi saat menciptakan ras kita. Meski monyet-monyet itu membantai naga 2000 tahun lalu, sebagian besar manusia masih layak diberi ampunan. Tapi tidak dengan dia, raungnya sambil menatap Itami. Serat Itami melihat kepalanya sendiri menggelinding. Namun itu hanya ilusi kematian. Di dunia nyata, Cali telah menahan pedang itu dengan tangan kosong. Sang paman menyeringai gila, sementara Cali mendesis. Paman mundur. Hentikan kegilaan ini sekarang juga. Tubuh Itami membeku. Ia sadar iblis di hadapannya bisa mencabut nyawanya hanya dalam satu kedipan mata. Memori kelam bangkit kembali. Dulu saat iblis memohon ampun di kakinya, ia tuli dan menebas mereka tanpa belas kasihan. Ia adalah mesin pembunuh membantai setiap iblis yang menghalangi jalannya hingga darah membanjiri tanah. Dan kini mimpi buruk itu menagih utang. Suara-suara arwah penasaran itu berteriak dalam tidurnya. Kenapa kau membunuh kami? Inilah alasan mengapa batinnya menjerit menerima vonis takdir bahwa ia layak menderita. Ia merasa harus membayar nyawanya sebagai tebusan darah bagi 103 iblis, tak berdosa yang telah ia bantai tanpa ampun. Cie berusaha menahan amarah sang paman agar mundur. Ia ingin meluruskan kesalahpahaman ini, namun ia sadar sang paman tak akan berhenti hingga darah tertumpah. Tak ada pilihan lain, ia mulai memadatkan mananya bersiap untuk bentrokan mematikan. Namun langkahnya terhenti, bibirnya berucap lirih, paman benar. Ia menatap mereka dengan tatapan penuh syukur yang menyayat hati atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Namun di balik senyum getir itu terucap pengakuan pahit bahwa ia tak layak menerima kehangatan ini sebab terlalu banyak senyum polos yang telah pudar akibat perbuatannya. Keberadaannya hanya membawa derita bagi orang-orang di sekitarnya. Dan dengan jiwa yang retak ia mengakui bahwa hidupnya kini terasa hampa tak bermakna. Namun saat pedang sang paman menebas udara untuk mengakhiri nyawanya tangan kosongnya, menahan tajamnya baja, ingatan tentang Cali meledak dalam benaknya. Momen penyelamatan itu saat sumpah setia terucap bahwa mulai hari ini ia adalah pengawal pribadinya dan hak untuk menggunakan nama aslinya kembali. Sebuah pertanyaan bergema di sanubarinya mengapa ia sempat berpikir hidupnya tak berharga. Sang paman tak peduli, tinjunya menghantam wajah Itami tanpa ampun. Saat pukulan berikutnya melayang, bayangan sang guru hadir membisikkan perpisahan terakhir. Selamat tinggal anakku pahlawanku. Detik itu kesadaran menghantamnya bagai petir, ia menyadari identitas sejatinya. Ia bukan sekadar pahlawan. Ia adalah perisai bagi Saili, seorang kakak murid yang nakal, sahabat setia, dan pelayan bagi mereka yang membutuhkan.
Dengan tekad baru ia menghindari serangan maut itu mencengkeram wajah sang paman dan melemparnya menjauh dengan tenaga penuh. Berdiri tegak melindungi, ia meneriakan kebenaran barunya. Hidup ini lebih dari sekadar gelar pahlawan. Matanya menatap tajam menantang sang paman bertanya pada Chie, apakah prinsipnya benar? Itami sadar level kekuatan mereka bagaikan bumi dan langit. Kemenangan adalah mustahil dalam kondisinya sekarang, namun ia tetap menerjang maju meyakinkan diri bahwa ia tak butuh kemenangan. Misi tunggalnya hanyalah menahan monster itu agar tak menyentuh Charlie walau hanya sedetik. Tinjunya mendarat telak di wajah lawan. Namun horor melanda saat melihat sang paman hanya menyeringai iblis sambil menangkap lengannya dengan mudah. Menggunakan tangan kiri, ia menghantamkan pukulan ke perut musuh. Namun rasa putus asa semakin menjadi. Paman itu bahkan tak berkedip, rasanya seperti memukul benteng besi yang tak tergoyahkan dan mustahil dihancurkan. Tiba-tiba satu hantaman brutal menghancurkan pertahanannya. Tubuhnya terpental dari puncak gunung melesat bagai meteor jatuh tepat di tengah area festival membuat kerumunan histeris. Paru-parunya serasa meledak, rasa sakit yang luar biasa melumpuhkannya hingga ia tak sanggup bernapas maupun bicara. Saat bayangan kematian mendekat dalam wujud pamannya, yang melangkah mengancam hatinya berteriak memanggil Remy, wanita yang ia cintai. Namun pita suaranya telah hancur, teriakan itu hanya tertahan di tenggorokan yang bisu. Kenangan masa lalu menyeruak. Di tengah latihan pedang yang keras di hutan, ia melihat kehangatan ayah dan anak iblis yang juga sedang berlatih. Menatap tangannya yang penuh luka memar, kesedihan melanda. Ia tak ingin hidup dalam kekerasan, impiannya hanyalah berkebun dan memegang bunga indah dalam damai. Namun duka itu sirna seketika saat sesosok gadis iblis bermata api yang mempesona hadir di hadapannya mengubah dunianya. Kembali ke memori masa lalu sang paman saat ia membersihkan darah dari pedangnya, bayangan gadis kecil yang ia temui tak mau pergi dari pikirannya. Mata dan senyumnya adalah sihir terindah. Ia menghela napas panjang bingung dengan gejolak perasaannya sendiri. Saat ia hanyut dalam lamunan tentang gadis itu, Charlie masuk ke kamarnya menatapnya dalam diam yang penuh arti. Dan tiba-tiba senyuman hangat terukir di wajah Charlie, seolah mengerti segalanya. Kembali ke medan pembantaian masa kini. Melihat Itami yang sekarat mencoba bangkit sang paman, memperingatkan bahwa ia tak boleh memaksakan diri karena paru-paru dan perutnya telah hancur. Ia mulai mengejek dengan nada dingin. Aku tak yakin kau ini makhluk apa. Bagi kebanyakan makhluk hidup, luka fatal ini sudah mengirim mereka ke neraka. Namun sang tirani sedang berbaik hati hari ini. Ia menawarkan ramuan penyembuh sebagai bentuk kemurahan hatinya. Sambil memegang cerutu di satu tangan, ia mengajukan syarat iblis. Sebagai gantinya, kau harus membantuku membunuh Charlie. Namun ia berubah pikiran dengan cepat. Ah, lupakan saja. Ujarnya pada Itami memutuskan untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Seringainya melebar saat ia membisikkan ancaman terakhir. Ketahuilah, bukan hanya Charlie yang akan mati. Adiknya, Noah, pacarnya, dan Sebet juga akan kutemani menuju liang lahat. Mendengar nama-nama itu disebut adrenalin terakhir meledak. Itami menerjang seperti binatang buas, taringnya menancap dalam di tendon Achilles. Sang paman menolak melepaskan gigitannya. Dan saat kesadaran meninggalkannya menuju kegelapan, ia terseret ke dalam mimpi masa lalu. Momen tragis saat ibunya meninggal, ia hanya bisa menyaksikan kakaknya menangis meraung-raung. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ketidakberdayaan mencekiknya. Ia merasa benar-benar sampah tak berguna. Bahkan saat Sagi dan gurunya meregang nyawa, ia tak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya mulai gila berteriak menyalahkan diri sendiri atas kelemahannya. Tiba-tiba realitas menariknya kembali. Ia tersentak bangun menyadari semua itu hanyalah mimpi buruk dari masa lalu. Sang paman menatapnya menyapa dengan nada mengejek. Akhirnya bangun, Tuan Putri tidur. Ia terkikik mengerikan memanggilnya pahlawan kecil dan mengajak bicara serius. Sementara di luar kamar, Noah dan Sebet bersorak lega mendengar Itami telah sadar. Mereka mulai berbincang tanpa mengetahui badai apa yang menanti. Charlie memasang topeng dingin, berpura-pura tak peduli. Namun kekasih Noah mendesis tajam menyuruh mereka diam, telinganya menangkap suara asing yang mencurigakan. Pria tua itu menatap tajam ke arah bilah pedang yang dicengkeram erat oleh Itami, tatapannya penuh selidik menanyakan identitas jiwa di dalamnya. Sempat tertegun, Itami segera memahami maksud tersiratnya. Dengan tatapan sendu ke arah senjatanya, ia membisikkan bahwa itu adalah Sagi adik angkat yang kini menjadi kekuatannya.
Sang paman tersenyum getir mengakui bahwa ia pun memikul takdir serupa seraya memamerkan pedang merah darah miliknya. Ia memperkenalkan Remy tunangan tercinta yang dibantai secara keji oleh pembunuh naga 2000 tahun silam. Ia bertanya, apakah Itami masih merekam pesan terakhir Sagi? Dalam ingatannya, sebab jiwa yang bertransmigrasi menjadi pedang seringkali mewariskan bisikan terakhir sebelum perubahan wujud itu terjadi. Itami mengangguk pelan mengakui bahwa setiap kali memori itu bangkit, lidahnya kembali mengecap rasa besi yang dingin dan getir. Di ambang kematian saat menjadi tawanan iblis, Sagi sempat bermonolog sadar bahwa kakak Hiro terlalu jauh dan mungkin sedang bertaruh nyawa melawan iblis agung bersama guru mereka. Ia menyadari bahwa bala bantuan tak akan datang karena sang bibi yang perkasa pun sedang terdesak dalam pertempuran hidup dan mati. Air mata kristal membasahi pipi Sagi saat ia menerima takdir kematiannya. Berbisik lirih bahwa riwayatnya akan berakhir di tempat terkutuk ini. Sambil terkekeh pedih, ia mengungkapkan penyesalan terdalamnya karena tak bisa mendampingi Itami hingga akhir hayat seperti yang ia impikan. Namun sebuah sumpah terucap dalam batinnya. Jika semesta memberinya satu kesempatan lagi, ia bersumpah akan berinkarnasi menjadi pedang yang teguh setia menemani Itami melewati badai pertempuran paling mematikan. Ia berjanji akan menjadi kekuatan diam yang melindunginya, menaklukkan dunia, dan segala isinya bertarung berdampingan sebagai satu kesatuan jiwa dan baja. Dan ketika napas terakhirnya berhembus, senyum paling bercahaya terukir di wajahnya seolah menantang kematian itu sendiri. Ia memohon pada Itami dalam hati untuk mengizinkannya memberikan pertolongan bagi sang kakak untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu di medan laga Itami baru saja membantai iblis, penghalang terakhir demi menyelamatkan Sagi. Namun takdir berkata lain. Pemandangan mengerikan menyambutnya. Gurunya telah roboh bermandikan darah dengan luka fatal yang perlahan mencabut nyawanya. Saat Itami hendak memeriksa, gurunya maut mengintai dari belakang iblis yang dikira telah mati bangkit kembali menggenggam senjata dengan sisa tenaga terakhirnya. Meski perutnya telah tertembus, makhluk itu merangkak mendekati Itami mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk satu tebasan penghabisan. Itami tersentak menyadari pedangnya sendiri telah hancur berkeping-keping. Gadis iblis itu mengayunkan bilahnya seraya meludah. Sampai jumpa di neraka, wahai monster. Namun insting tempur Itami jauh lebih cepat. Ia menyambar pedang milik gurunya. Dan dalam satu kilatan cahaya tubuh gadis iblis itu terbelah dua, tewas seketika tanpa sempat berkedip. Dengan mayat sang guru di pelukan dan dua pedang di punggung Itami, akhirnya tiba di lokasi eksekusi Sagi. Dunianya runtuh seketika saat melihat kepala adik angkatnya telah terpancang mengerikan di ujung tombak para iblis. Pemandangan itu menghancurkan kewarasannya, jiwanya tercabik-cabik digantikan oleh gelombang amarah dan kesedihan yang meledak dahsyat. Para iblis pembantai itu yang telah memenggal Sagi tanpa ampun kini bercengkrama santai seolah tak terjadi apa-apa membahas satu manusia yang sengaja dibiarkan hidup. Mereka membicarakan Itami sebagai mainan yang tersisa. Kelompok ekstremis pembenci manusia itu tertawa. Salah satu dari mereka memanggul kapak besar menghampiri Itami dengan nada mengejek, "Hei kawan, kau tampak tersesat di pesta darah ini." Iblis itu meracau bahwa mereka telah membantai semua manusia di sana, menyayangkan perintah tuan mereka yang terlalu lunak karena melarang pembunuhan warga sipil. Ia menepuk bahu Itami dengan kasar mencemooh kebaikan hati tuan mereka sebagai sebuah kebodohan yang menggelikan. Baginya manusialah yang memulai perang neraka ini dengan membunuh warga sipil iblis di wilayah mereka terlebih dahulu. Wajah menyeramkan itu mendekat, matanya berkilat penuh dendam, berbisik bahwa manusia telah membunuh ibunya tanpa belas kasihan. Meninggalkan ayahnya menduda dan dirinya yatim piatu hanya karena darah iblis yang mengalir di tubuh mereka. Sekarang giliranku merenggut segalan. Kalimat itu tak pernah selesai. Muak dengan omong kosong itu, Itami meledakkan kepala si iblis dengan satu tendangan maut. Amarahnya tak terbendung lagi dan dalam sekejap mata ia membantai sisa iblis di sana tanpa menyisakan satupun nyawa. Usai menguburkan guru, dan Sagi kehampaan melanda batinnya. Ia menatap tanah yang meluncur turun dari sela-sela jarinya, seolah itu adalah sisa harapannya yang sirna. Saat butiran tanah terakhir jatuh, keputusasaan memuncak. Ia menghunus pedangnya mengarahkan ujung tajam itu ke mulutnya, siap mengakhiri penderitaan ini. Namun memori indah bersama Sagi dan bayangan kakaknya menahan tangannya.
Ia menjatuhkan senjata itu memilih untuk tetap hidup meski dalam siksaan batin. Kembali ke markas aura, Itami telah berubah total membuat nyali semua prajurit menciut. Mereka berbisik ketakutan. Dia bukan lagi manusia, dia monster haus darah yang bisa mencabut nyawa hanya dengan satu kedipan mata. Di balik wajah murung itu, Itami tenggelam dalam ironi pahit. Orang-orang memujanya sebagai sosok spesial yang memiliki kekuatan besar. Padahal ia merasa sebagai sampah yang gagal melindungi, siapapun gagal sebagai manusia seutuhnya karena membiarkan orang terkasihnya mati. Namun kembali ke masa kini, tatapan Itami menajam saat bicara pada paman. Demi Chie dan rekan-rekannya yang lain, ia tak akan mundur. Ia bersumpah tak akan membiarkan tragedi itu terulang meski harus memandikan pedangnya dengan darah sekali lagi demi melindungi mereka. Ia berikrar akan menjadi pahlawan sejati bagi mereka. Di saat yang sama, Noah dan yang lain mencoba mencuri dengar pembicaraan berat itu. Tapi Noah hanya mendengar bagian menjadi pahlawan. Matanya seketika berbinar penuh kekaguman seraya bergumam emosional. Bro, kau memang idola. Pintu terbuka perlahan menampilkan sosok Itami yang tersenyum hangat. Maafkan aku, sepertinya aku telah membuat hati kalian gelisah tanpa alasan. Sementara itu, jauh di balik tabir dimensi, di dunia asal Itami sang kakak, tampak termenung di apartemennya ditemani sebatang rokok dan kopi yang mulai dingin. Pikirannya melayang jauh dihantui rasa hampa yang menyiksa sejak adiknya menghilang tanpa jejak. Kenangan manis saat pertama kali ia mendekap adiknya yang tersenyum lugu. Kini menusuk hatinya, membulatkan tekadnya untuk kembali masuk ke dalam sarang penelitiannya. Ternyata wanita ini telah mengorbankan segalanya, mendedikasikan seluruh hidupnya demi memecahkan misteri hilangnya sang adik tercinta. Dan setelah bertahun-tahun tenggelam dalam obsesi, di tengah ruangan yang terkubur tumpukan kertas, ia akhirnya menemukan kunci menuju dunia lain itu. Ponselnya terjatuh begitu saja saat pesan peringatan dari rekannya membanjiri layar memohon agar ia menghentikan kegilaan ini. Mereka berteriak memanggil nama Yuna, memohon agar ia tidak nekat dan melakukan pengujian prosedur terlebih dahulu demi keselamatannya. Namun Yuna menutup telinga dan hatinya dari dunia luar jari jemarinya dengan cekatan mengaktifkan mesin dimensi melalui komputernya. Ia melangkah masuk ke ruang pengujian bayangan adiknya. Menjadi satu-satunya fokus mengabaikan sirene bahaya dan teriakan temannya yang menggema sia-sia. Mesin itu meraung hidup dan tubuh. Yuna mulai memudar, terurai menjadi partikel cahaya ungu dan putih yang menyilaukan persis seperti kejadian yang menimpa adiknya. Sambil menatap tangannya yang mulai transparan rokok, masih terselip di bibir sebuah senyum kemenangan, terukir akhirnya usahanya tak sia-sia. Kembali ke dunia lain, Cali berdiri tegang di samping pamannya sementara Noah mendekap erat Itami yang kini dikelilingi oleh dua gadis cantik. Dengan wajah berseri, Noah menyampaikan kabar gembira, namun Cali justru mendesak pamannya tentang pembicaraan rahasia di dalam kamar tadi. Sang paman menjawab santai. Bukan hal besar, hanya obrolan antar pria. Namun Cali yang tak sabar menyuruhnya berhenti berbelit-belit. Akhirnya sang paman mengaku bahwa ia memiliki urusan mendesak sehingga ia tak bisa turun ke arena dalam upacara pertarungan tahunan kali ini. Sebuah seringai licik muncul di wajahnya saat ia berkata, "Itulah sebabnya aku meminta bocah itu untuk maju ke turnamen menggantikanku." Mata Cali membelalak penuh amarah. "Apa kau sudah gila? Apa yang ada di otakmu? Hanya mereka yang memiliki ikatan darah atau sumpah setia dengan Raja Iblis yang boleh bertarung. Kau bahkan sudah memutus hubungan saat menjadikannya pengawal. Justru karena itulah," jawab pamannya tenang, "dia harus membuktikan pada dunia bahwa dia layak menyandang gelar itu dengan kekuatannya sendiri." Tanpa menunggu bantahan lagi, sang paman pamit undur diri dari istana dan berjanji akan kembali tepat saat lonceng pernikahan Noah dan Emi berdentang. Cali terpaku di tempatnya, otaknya tak mampu memproses keputusan gila ini, lidahnya keluh tanpa bisa berkata-kata. Suasana tegang segera mencair berganti pesta kecil di mana Noah mengangkat gelas untuk keselamatan. Itami, sementara para pelayan wanita tersipu malu melihat tubuh atletis Itami yang terekspos. Tak tahan melihat pemandangan itu, Sebet buru-buru menyodorkan pakaian, memohon dengan wajah memerah agar Itami segera menutupi tubuhnya. Saat Itami mengenakan pakaian itu, Noah tertawa, lega mengaku bahwa ia hampir saja terkencing di celana karena ketakutan saat sang paman tiba-tiba muncul mengujinya tadi.
Namun di sudut ruangan, tatapan Charlie menajam menatap lekat pada kebahagiaan Amy dan Noah yang sedang menikmati momen itu. Ingatannya terlempar ke masa lalu, yang kelam saat ia menemukan mereka berdua dalam kondisi mengenaskan setelah diculik oleh manusia biadab. Kala itu Noah berhasil membantai para penculik, namun ia sendiri sekarat dengan tubuh bermandi darah menggenggam pisau yang masih meneteskan cairan merah pekat. Hati Charlie hancur berkeping-keping saat menyadari bahwa Amy dan adiknya telah kehilangan telinga mereka akibat penyiksaan sadis itu. Pemandangan mengerikan itu memicu amarah purba dalam dirinya bercampur dengan rasa iba yang mendalam bagi kedua saudaranya. Hari itu menjadi saksi bisu bagaimana satu kota perbatasan rata dengan tanah dilahap api amarahnya tanpa menyisakan satupun nyawa manusia. Kembali ke masa kini, tepukan tangan Noah memecah lamunan. Dengarkan semuanya, aku memiliki sebuah pengumuman yang akan mengguncang kalian. Wajah Amy memerah seperti kepiting rebus saat Noah merangkul bahunya mengumumkan bahwa mereka akan mengikat janji suci pernikahan setelah turnamen usai dan semua orang diundang. Ruangan itu meledak dalam sorak-sorai kegembiraan para pelayan histeris bahagia dan berebut memberikan ucapan selamat pada pasangan itu. Sementara itu, di tempat lain aura dingin menguar dari seorang iblis berambut biru yang sedang berbincang dengan nada meremehkan. Ia baru saja mendengar kabar menggelikan bahwa lawan yang akan dihadapinya di turnamen agung nanti hanyalah seorang manusia biasa. Tawanya meledak mengejek betapa lemahnya manusia itu tanpa tahu bahwa lawannya adalah Kim Lawrence Putra, kebanggaan kepala klan. Kim Lawrence berdiri gagah sebagai pewaris utama didampingi adiknya Saki Lawrence yang tak kalah arogannya menanti pertarungan. Hari penentuan pun tiba. Arena suci bergemuruh menyambut duel legendaris antara dua klan iblis kuno. Klan Lawrence, si pengendali es, dan klan Himawari yang misterius. Sesuai tradisi, para kepala klan telah menunjuk perwakilan terbaik mereka untuk bertaruh nyawa di atas arena berdarah ini. Ini bukan sekadar pertarungan, tapi pembuktian harga diri. Mereka harus menang atau mati demi menjaga kehormatan klan yang mereka bela. Noah yang bertindak sebagai komentator berseru lantang. Di sudut ini, Kim Lawrence, sang jenius, akan bertarung demi kejayaan ayahnya dan klan Lawrence. Dan di sudut lawannya, mewakili klan Himawari, sambutlah sahabatku sang kuda hitam Itami. Namun bukannya tepuk tangan, gelombang cemoohan dan hinaan meledak dari penonton mempertanyakan mengapa makhluk rendahan seperti manusia bisa menginjakan kaki di tanah suci ini. Di tengah badai kebencian itu, Sebet dan para pelayan berteriak sekuat tenaga menjadi satu-satunya pelita dukungan yang menyemangati Itami untuk membungkam keraguan mereka semua. Charlie menatap tajam ke arah kepala klan Lawrence dan bertanya, "Apakah putramu akan turun ke gelanggang tahun ini?" Dengan angkuh ia menjawab, "Ya, dia sendiri yang memohon untuk bertarung demi kehormatanku." Noah pun melangkah maju menegaskan aturan main yang brutal bahwa pertarungan ini hanya akan berakhir jika nyawa melayang atau salah satu pihak menyerah kalah. Tepat saat hitungan mundur dimulai, Lawrence berteriak meremehkan Itami. "Hei manusia rendah," sambil memberikan isyarat tangan memotong leher tanda kematian sudah dekat. Detik-detik yang menegangkan itu akhirnya mencapai angka 1. Memicu ledakan adrenalin di arena. Pertarungan pecah. Kim melesat bagaikan kilat menuju Itami, berniat menebas lehernya dalam sekejap mata dengan pedang terhunus. Namun saat ia hendak menarik pedangnya dan bersumpah akan mengakhiri ini dalam satu serangan, Itami melakukan hal yang tak masuk akal. Dengan tangan kosong, Itami menahan gagang pedang itu, mencegahnya terhunus lalu melompati tubuh Kim, hingga lawannya itu tersungkur ke tanah dalam kebingungan. Harga dirinya hancur seketika. Kim menolak dipermalukan, ia bertumpu pada lengannya dan memutar tubuhnya dengan buas. Ia melontarkan tendangan keras tepat ke rahang Itami, membuat darah segar menyembur dari mulut sang protagonis. Kim menyeka keringatnya dan berkata sombong bahwa iblis jenius sepertinya tidak mungkin kalah dari manusia biasa. Meski dalam hati ia harus mengakui ketangguhan Itami. Ia memuji Itami dengan nada merendahkan, menyebutnya cukup mengesankan untuk makhluk rendahan sekelas manusia. Namun ia kembali menegaskan tak peduli seberapa keras Itami berlatih, hingga tulang remuk ia tak akan pernah bisa melampaui bakat murni. Akhirnya pedangnya terhunus, ia berkoar bahwa darah juara mengalir deras di nadinya, sebuah anugerah suci yang diberkati langsung oleh sang dewi. Kim melangkah maju meneror Itami, setiap langkahnya diiringi ocehan delusi bahwa alam semesta ini tunduk dan patuh pada setiap kehendaknya. Baginya kekuatan bukanlah sesuatu yang diraih dengan keringat dan air mata.
melainkan hadiah sejak lahir. Ia menebas Itami dengan kecepatan penuh, namun serangan itu hanya membelah angin sembari ia mengejek Itami untuk berkaca. Lihat dirimu sudah kehabisan napas dan tenggelam dalam usaha sia-sia. Padahal pemanasan saja belum selesai, ejeknya. Kim tertawa melihat upaya menyedihkan Itami yang berharap bisa memangkas jurang perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi Itami sudah muak dengan ceramah sampah itu. Tiba-tiba ia mencengkeram tangan Kim. Sebuah gerakan mustahil yang membuat mata Kim terbelalak karena ia bahkan tak melihat datangnya tangan itu. Tanpa ampun, Itami melancarkan tebasan balasan dengan pedangnya sendiri. Namun refleks iblis Kim masih menyelamatkannya. Ia berhasil menghindar menggunakan kecepatan Godspeed di detik terakhir. Kim mencoba membalas dengan pukulan kilat ke perut. Tapi lagi-lagi Itami menangkap tangannya semudah membalikan telapak tangan dan melempar tubuhnya seperti boneka rusak. Kejutan itu melumpuhkan logikanya. Tapi teror sesungguhnya baru saja dimulai saat ia sadar sepanjang pertarungan ini, Itami sama sekali tidak menggunakan mana. Ia menatap horor ke arah Itami yang kini memancarkan aura membunuh yang pekat dengan mata biru gelap, yang bersinar mengerikan di balik bayangan. Tubuhnya gemetar hebat, bertanya pada jiwanya sendiri. Apakah mungkin seorang iblis bangsawan gemetar ketakutan di hadapan manusia biasa? Memori kelam masa lalu menyeruak masuk. Ia teringat masa kecilnya saat jari-jari kecilnya menari di atas tuts piano dengan penuh harap. Namun sang ayah membentaknya kasar, menyuruhnya berhenti dan berkata, "Kau mau mempermalukan nama keluarga kita dengan permainan sampah ini." Dengan suara bergetar menahan tangis, ia kecil menjawab lirih, "Tidak ayah." "Kotamya, kabingikyam, aha." Tapi ayahnya menuntut tangannya untuk dipukul, mengacungkan penggaris kayu, bagaikan senjata sambil berteriak, "Sadar, tidak berapa banyak harta yang sudah kuhabiskan untukmu." Saat Kim kecil membuka telapak tangannya, terlihatlah memar ungu dan biru di mana-mana bukti nyata penyiksaan fisik yang tiada henti dari ayah kandungnya sendiri. Plak penggaris itu menghantam lagi. Ayahnya mengutuk pakaian piano dan waktu yang terbuang sia-sia untuk anak yang dianggap tak berbakat. Teriakan ayahnya menggema bagai petir, menuduhnya telah meludahi wajah keluarga dengan memainkan piano secara menyedihkan dan tidak berguna. Kemudian adegan beralih saat ia sendirian bersembunyi dari dunia. Di atas tempat tidurnya yang dingin, ia menatap nanar tangannya yang bengkak, air mata membanjiri wajahnya sambil merintih kesakitan. Tiba-tiba sebuah suara misterius menembus kesunyian berkata, "Aku punya misi besar untukmu, nak." Sosok malaikat berambut putih dengan sayap hitam legam dan mata berapi muncul. Entah dari mana menjanjikan takdir baru untuk menyelamatkan dunianya dari kiamat perang. Kembali ke arena turnamen, Ki meyakinkan dirinya sendiri. Takut tidak kau salah besar, karena baginya bayangan penggaris kayu ayahnya jauh lebih meneror jiwa daripada pedang musuh manapun di hadapannya. Ia menatap Itami dengan tatapan gila, mengumpulkan seluruh mananya hingga kilat menyambar-nyambar di mata. Dan tangannya mirip jurus Chidori seolah adiknya sedang menonton. Ia berteriak memanggil nama adiknya. "Saki, lihat kakakmu. Lihat alasan kenapa aku tidak akan pernah menangis ketakutan lagi." Senyum jahat merekah di wajah Ki saat aura petir biru meledak mengelilinginya, bermanifestasi menjadi naga petir raksasa yang siap melahap segalanya. Melihat Kim yang dikuasai emosi Itami, justru teringat percakapan tenang dengan pamannya di mana ia mengaku telah melakukan banyak dosa tak termaafkan. Itami pernah bertanya dengan ragu, "Bolehkah pendosa sepertiku bertarung demi orang terkasih? Apakah aku masih punya hak untuk mencintai?" Sang paman tersenyum bijak dan berkata bahwa manusia sering kali lupa satu kebenaran hakiki, bahwa kesalahan masa lalu seharusnya menjadi kompas yang menuntun ke jalan kebenaran, bukan rantai yang mendefinisikan siapa mereka selamanya. Tapi camkan ini baik-baik, ras manusia memiliki satu keunggulan mutlak di atas segalanya. Kemampuan mereka untuk berevolusi menembus batas. Kembali ke arena maut yang semakin memanas. Aura kegelapan. Itami meledak dahsyat, siap beradu hantam dengan sambaran petir naga yang dilancarkan Kim. Jemarinya mencengkeram gagang pedang dengan erat. Kuda-kuda pembunuh telah terkunci menanti detik-detik benturan saat musuh melesat mendekat. Sementara itu jauh di kerajaan dwarf, seorang penyihir dan gadis bermata tajam terpaku di depan layar menyaksikan fenomena gila yang belum pernah tercatat sejarah. Logika mereka seakan hancur.
Bagaimana mungkin seorang manusia bertarung demi Lan Himawari? Bukankah takdir manusia dan iblis adalah saling memusnahkan dalam perang abadi? Tanpa membuang waktu, teriakan panik memanggil Yuna bergema. Ia harus menyaksikan sendiri keajaiban mengerikan yang sedang terjadi di turnamen ini. Mungkinkah sosok di arena itu adalah orang yang ia cari? Yuna sontak membantah dengan wajah syok. Mustahil adikku itu berhati lembut, bahkan menyakiti semut pun ia tak tega. Di matanya sang adik hanyalah sosok manis yang penuh kasih sayang, terlalu lemah dan rapuh untuk bertahan hidup di medan pembantaian sebrutal itu. Namun saat pandangannya terkunci pada layar realita menghantamnya bagai palu godam, jantungnya seakan berhenti berdetak. Benarkah monster yang bertarung itu adalah Itami? Tiba-tiba Noah meledak dalam euforia dan berteriak lantang, "Gila, lihat itu saudaraku baru saja membelah petir itu seperti memotong kertas." Sorak-sorainya mengguncang langit. Dengan bangga, ia memproklamirkan bahwa Itami adalah saudaranya yang luar biasa. Semangat yang benar-benar membara. Ya,